Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Radar Lampung TV. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Semoga kita semua terhindar dari virus yang saat ini tengah melanda dunia. Pemirsa, euforia pemilihan umum saat ini atau pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2020 mulai terasa. Penyelenggara pemilu dan juga pengawas pemilu mulai melakukan pemantauan terhadap aktivitas para kandidat. Salah satunya dengan membentuk gugus tugas pemantauan di media, baik cetak, elektronik, maupun online. Dan Badan Pengawas Pemilu menggandeng Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, dan juga Dewan Pers menandatangani kesepakatan bersama tentang pengawasan dan juga pemantauan penyiaran, pemberitaan, dan juga iklan kampanye Pilkada Serentak 2020. Lalu seperti apa pemirsa? Peran dari Komisi Penyiaran Indonesia dalam pengawasan dan juga pemantauan pemberitaan dan iklan kampanye serentak Pilkada Serentak 2020. Hari ini kita akan membahasnya dalam tema pengawasan pemberitaan dan iklan Pilkada Serentak 2020, peran KPI dalam pengawasan lembaga penyiaran. Saya Muhammad Arif, inilah dialog eksklusif Radar Lampung TV. Dan pemirsa, untuk membahas tema kita di sore hari ini, kita sudah ditemani oleh dua narasumber istimewa. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Bang Agung Supriyo selaku Ketua KPI Pusat. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Mas Arif. Selamat datang di Lampung. Ya, selamat sore juga buat para pemirsa dari Radar Lampung. Ini pertama kali ke Lampung atau sudah berapa kali? Oh, sudah sering? Ya. Oke. Cuman ini memang berkesan khusus karena saya pertama kali di Lampung atau ke Lampung pada saat pandemi. Ini baru pertama kali nih. Ini pertama kali ya, pada saat pandemi. Oke. Baik, selain Bang Agung, kita juga ditemani oleh Bang Febrianto selaku Ketua KPID Provinsi Lampung. Selamat sore, Bang. Selamat malam, selamat sore. Selamat sore pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada. Assalamualaikum, tapi pun. Ya pun. Selamat datang di Radar Lampung TV. Terima kasih. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, pemirsa, kami juga mengingatkan Anda bahwa acara ini juga bisa Anda saksikan melalui live streaming di www.radartv.co.id ataupun melalui aplikasi Radar TV yang saat ini dapat Anda unduh di App Store maupun Play Store. Baik, membahas tema kita tentang pengawasan pemberitaan dan iklan Pilkada Serentak 2020. Beberapa waktu lalu dari Bawaslu, kemudian KPU dan juga KPI serta Dewan Pers telah menandatangani keputusan bersama tentang pengawasan dan pemantauan dari pemberitaan khususnya di lembaga penyiaran. Dari penandatanganan atau dari keputusan bersama tersebut, Bang, apa catatan dari KPI terutama untuk lembaga penyiaran yang bisa dijadikan sebagai acuan dari lembaga penyiaran? Ya, pilkada ini menarik ya, karena pilkada kali ini dilakukan pada saat pandemi. Nah, ini kata garis tebalnya adalah pandemi. Jadi ketika kita bicara pandemi, maka aktivitas kita itu harus disesuaikan dengan masa pandemi. Ya kayak kita ini kan harus pakai face shield ataupun masker. Begitu pula pada saat pilkada harus ada penyesuaian pada saat pandemi. Nah, sebelum gugus tugas ditandatangani, saya berbicara dengan Mas Arif. Mas Arif, bukan Anda. Bukan Ketua KPU. Oh, ada Ketua KPU. Iya. Mas Arif Budiman. Arif Budiman. Di situ saya bincang dengan beliau bahwa di luar negeri itu ada sekitar 50-an negara yang telah melakukan pemilu pada saat pandemi. Ada contoh yang sukses yaitu Korea Selatan. Nah, Korea Selatan itu ketika melakukan pemilu, partisipasi pemilihnya sampai 66%. 66%. Dan 20 tahun, sejak 20 tahun ya, itu paling tinggi nih pada saat pandemi. Justru pada saat pandemi. Ya, sejak zaman mereka demokrasi. Di Presiden Roh Tae-woo itu yang otoriter terakhir jatuh, kemudian Korea Selatan demokratis. Sejak itu 20 tahun lalu sampai sekarang, yang paling tinggi justru pada saat pandemi. Nah, apa resepnya? Resepnya itu adalah mereka mengubah kampanye konvensional tatap muka, kemudian diubah melalui lembaga penyiaran dan virtual. Nah, pemerintah di Korea Selatan itu juga sosialisasi tentang bagaimana masyarakat atau pemilih datang ke bilik. Itu dengan betul-betul prosedur
COVID yang dipakai. Jadi protokol COVID yang dipakai. Nah ini kemudian memberikan inspirasi buat Mas Arief untuk kemudian membuat PKPU, peraturan KPU terkait dengan pilkada pas saat pandemi. Dan pada saat kami menandatangani gugus tugas, Mas Arief itu bilang seperti ini di depan audiens ya. Beliau sambutan bahwa dia ingin mencetak sejarah. Ya mirip dengan Korea. Justru di saat pilkada mereka ingin partisipasi politiknya atau pemilihnya tinggi. Nah ini dalam kata sambutan itu. Dan PKPU kemudian mengurangi sebisa mungkin kampanye tatap muka, lalu mengalihkannya kepada kampanye di lembaga penyiaran dan virtual. Nah PKPU-nya sendiri atau peraturan KPU-nya dinamis ya. Nanti tergantung input dari Komisi Penyiaran Indonesia terkait dengan keberadaan lembaga penyiaran di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah yang menjalankan pilkada. Apakah sudah ada semua atau kemudian ada daerah blind spot dalam pengertian belum ada lembaga penyiarannya. Nah, bagaimana kemudian mensiasatinya? Nah, nanti kami berkoordinasi dengan Ketua KPID di daerah yang melakukan pilkada. Kalau di Lampung ya kami kemudian Berkoordinasi dengan beliau nih Bang Febri terkait dengan lembaga penyiaran yang ada di daerah Lampung, daerah yang memang akan melakukan pilkada. Nah, nanti kita lihat tuh mendata blind spotnya mana. Kalau memang ada blind spot nanti kita coba cari solusi, misalnya menggunakan lembaga penyiaran berlangganan untuk melakukan kampanye itu. Kira-kira itu. Oke, baik, artinya memang di masa pandemi saat ini lembaga penyiaran memiliki peran yang cukup vital karena memang terutama kampanye yang dulunya dilakukan secara konvensional berkerumun, sehari ini sebisa mungkin dilakukan melalui secara digital, baik melalui media sosial ataupun melalui lembaga penyiaran. Ya, seperti televisi, karena ya jadi begini, lembaga penyiaran ini memegang peran yang sangat penting dan vital untuk memberikan informasi kepada masyarakat, utamanya pemilih, untuk datang ke TPS. Jadi ini betul vital banget. Di forum ini saya ingin menyerukan kepada pemerintah, ya, agar kemudian mengalokasikan dana lebih kepada lembaga penyiaran untuk memberikan informasi seputar pilkada. Jadi seputar pilkada. Jadi kan begini, kalau kampanye oke, itu mungkin peralatannya KPU. Tapi sebelum pilkada, sebelum proses pemilihan, itu mestinya ada kampanye yang kemudian bagaimana masyarakat datang ke TPS dengan memenuhi protokol COVID, sehingga ketika masyarakat datang ke TPS itu nggak takut mereka, jadi antusias. Disinilah peran dari lembaga penyiaran. Kenapa kemudian saya tidak menganjurkan di media sosial? Yang pertama, media sosial itu kan infrastruktur juga kemungkinan belum merata. Yang kedua, Pengawasan. tingkat kepercayaan terhadap media sosial itu jauh lebih rendah dibanding televisi ataupun radio. Televisi radio itu kan sebelum dia memberitakan suatu peristiwa itu melalui proses yang lama. Sementara media sosial tuh setiap orang bisa menjadi jurnalis, sehingga keakurasiannya atau trust orang kepada media sosial lebih rendah dibanding televisi. Nah, kalau iklan di televisi itu masyarakat, saya pikir di jam-jam tertentu kan menonton televisi, dan itu yang kemudian bisa meningkatkan partisipasi pemilih, meyakinkan orang untuk hadir ke TPS. Jadi yang sekarang itu adalah kuncinya adalah bagaimana meyakinkan pemilih untuk hadir ke TPS. Di sini lembaga penyiaran punya peran penting dan pemerintah harus kemudian mensupportnya. Jadi ada simbiosis mutualisme. Oke, Bang, sejauh ini upaya dari KPU Pusat dalam atau dalam pengawasan terhadap lembaga penyiaran, terutama dalam terkait dengan pemberitaan dan juga iklan kampanye seperti apa? Ya, sebetulnya ini pekerjaan utama KPI. Artinya tanpa ada gugus tugas pun kami melakukan fungsi pengawasan. Kait dengan yang Anda bilang tadi itu kaitannya dengan
netralitas, itu semua ada di dalam peraturan KPI. Nah, bagaimana kemudian di gugus tugas? Ini kan penekanannya gugus tugas. KPU sudah punya calon yang mendaftar, calon kontestan pilkada. Nah, ketika mereka masuk ke TV, itu dana kampanye diberikan oleh KPU, terutama ketika kampanye di lembaga penyiaran. Nah, itu harus yang pertama kontennya tidak boleh melanggar P3SPS. Nah, sekalian nih saya mempopulerkan P3SPS. P3SPS itu pedoman pelaku penyiaran dan standar program siaran. Jadi semacam rambu-rambu lalu lintas. Tidak boleh hoax, tidak boleh ada ujaran kebencian, diskriminasi ras dan sebagainya. Jadi harus bersih dari itu semua ketika orang berkampanye di televisi. Nah, kalau kemudian ada hal yang melanggar P3SPS, tentunya kami akan melakukan teguran. Nah, tegurannya itu kalau dalam gugus tugas, kami menegur lembaga penyiarannya, karena memang kewenangan kami lembaga penyiaran. Nanti berbagi dengan Bawaslu. Bawaslu bisa menegur kontestannya. Seperti itu. Jadi kontestan ditegur oleh Bawaslu, kami, KPI, termasuk juga Bang Febri ini, yang menakodai KPD Lampung, menegur lembaga penyiaran. Kalau lembaga penyiarannya di Lampung lokal seperti Radar, maka menjadi domain dari Bang Febri ini. Tapi kalau lembaga penyiarannya berjaringan, menjadi domain dari KPI Pusat. Nah, kita saling berbagi tugas. Nanti koordinasi dengan Bawaslu dan KPU. Oke, saya ke Bang Rian terlebih dahulu, Bang Rian atau Bang Febri ini, Bang Rian nih saya manggilnya. Bang Rian, peran dari KPID Provinsi Lampung sendiri dalam upaya mendukung pengawasan dan juga pemantauan kepada lembaga penyiaran terkait dengan pemberitaan dan juga iklan kampanye ini seperti apa, Bang? Iya, terima kasih, Rip. Jadi memang pilkada serentak ya, judulnya pilkada serentak tahun 2020 ini kan sebenarnya kata kuncinya adalah pengawasan isi siaran itu di daerah. Jadi kan yang menggerak pilkada itu adalah daerah. Jadi harusnya daerah yang mengambil peran memang. Nah, maka jauh-jauh hari KPI di Provinsi Lampung itu sudah mengambil sikap. Bahkan terakhir kemarin kami berkirim surat berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2002 pasal 45 itu menyebutkan bahwa ada kewajiban lembaga penyiaran menyimpan arsip siaran selama 1 tahun. Nah, dengan dasar itulah kami meminta arsip siaran pada lembaga penyiaran terkait debat publik kemarin. Nah, itu apapun itu tidak bisa dipungkiri bahwa infrastruktur dan SDM KPI khususnya KPI di Lampung tentu berbeda dengan KPI pusat ya. KPI pusat dengan SDM yang banyak, peralatan infrastruktur yang sangat memadai, tidak ada 1 detik pun, bahkan sepersekian detik pun yang lewat di dalam infrastruktur KPI pusat. Tetapi KPI di Lampung tentu tidak mampu itu. Apalagi dengan topografi dan geografi di Lampung dengan 8 kabupaten kota yang menggelar pilkada, praktis kami tidak mempunyai kemampuan untuk merekam atau mendapatkan data itu. Maka itu adalah kewajiban lembaga penyiaran. Dan itu kami kemarin bersurat kepada seluruh lembaga penyiaran yang menjadi mitra KPU, baik itu terkait iklan iklan komersial atau iklan penyebaran informasi mereka, bahwa mereka harus memberikan arsip siaran kepada KPI gitu. Nah, jadi memang peran KPI sangat besar di sini dalam hal pengawasan isi siaran di lembaga penyiaran. Seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, Pak Ketua KPI Mas Agung. Harusnya memang di masa pandemi ini peran lembaga penyiaran harus yang terdepan gitu ya. Harus yang terdepan. Kita walaupun sudah berjalan normal baru ya, sekarang walaupun berjalan normal baru, tetapi tidak bisa dipungkiri masih banyak sekali yang di rumah. Contohnya anak-anak kita saja. Anak-anak misalnya masih ada banyak di rumah. Pun di dalam hal-hal institusi tertentu ada yang terpaksa harus di lockdown ya kan. Artinya kembali ke rumah juga dia. Nah, di sini peran lembaga penyiaran untuk penyebaran informasi terkait pilkada serentak ini tentu sangat penting. Benar, lembaga penyiaran itu harus yang terdepan.
tingkat kepercayaan masyarakat sangat tinggi. Mungkin Mas Arief sudah pernah mencoba sesuatu yang viral, sesuatu yang diberitakan misalnya di medsos dan kemudian dicoba diambil peran oleh lembaga penyiaran, disiarkan lembaga penyiaran, sambutannya luar biasa kan? Di medsos. Beda kalau lembaga. Artinya modal ini yang dipegang lembaga penyiaran. Masyarakat kalau misalnya radar TV yang sudah menyiarkan ini seolah-olah sesuatu yang benar gitu kan. Nah, ini yang perlu kita perlu kita awasin. Bukan kami KPID ini tidak yakin dengan SDM-nya lembaga penyiaran, tetapi sesuatu hal yang menjadi rutin itu akan menjadi peluang untuk terjatuh gitu ya. Sesuatu hal yang rutin, teman-teman adik-adik yang biasa membuat berita gitu, sudah hal yang rutin dari pagi sampai sore besok begitu rutinitas, sehingga 5W 1H dan safety-nya itu atau juga misalnya nanti keberimbangannya menjadi abai, ya kan? Ini yang peran-peran kami selalu mengingatkan itu, gitu. Jadi ya KPID saya pikir sangat harus mengambil peran dalam hal menyukseskan pilkada seperti yang disemboyankan bahwa pilkada dalam masa pandemi ini harus pilkada yang membahagiakan, harus yang menyenangkan dan tentu menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas gitu. Bang, catatan dari KPID Provinsi Lampung sendiri terkait dengan pelaksanaan pilkada yang saat ini mungkin sudah memasuki tahap kampanye. Ya. Bentuk-bentuk pelanggaran yang mungkin sudah dilakukan atau yang mungkin nanti akan dilakukan oleh lembaga penyiaran seperti apa, Bang? Ya. Kalau sejauh ini kan tahapannya baru berjalan ya. Selama sampai sekarang terakhir kemarin debat publik sudah dimulai. Alhamdulillah sampai sejauh ini pelanggaran ya belum ada, kita belum temukan. Baik itu juga laporan dari masyarakat. Karena kan mungkin kalau SDM di KPID kan terbatas untuk memantau itu. Tetapi kan kita sudah ada SKB tadi, surat keputusan bersama, tim gugus tugasnya melakukan pengawasan bersama. Artinya ada teman-teman Bawaslu di situ, ada teman-teman KPU yang perangkatnya sampai ke bawah sangat pengawas lapangan kan. Maka bisa dipastikan mereka juga akan menjadi pemantau gitu kan, baik itu di lembaga penyiaran. Dan seperti yang isinya SKB, peran kami tentu akan menegur lembaga penyiarnya kalau dia memang melanggar, dan teman-teman Bawaslu akan memberikan teguran kepada pesertanya gitu. Kalau melihat pilkada atau pemilu tahun 2019-2018 yang lalu, sebenarnya pelanggaran itu yang sering kami ingatkan adalah di pemberitaan, porsi pemberitaan. Di pemberitaan itu kan keberimbangan dalam arti misal beberapa calon, ada 3 calon. Kadang calon Z ini berapa berita, 3 berita gitu ya. Calon Y dan X-nya misalnya kadang 1, kadang tidak ada gitu loh. Ya ini memang saya juga sebagai orang jurnalis paham bahwa ada berita itu ada nilai-nilainya kan, ada permata tentu. Bagaimana kalau dia tidak melakukan kegiatan, tidak ada actionnya misalnya mau diberitakan, ya tentu kan akan kesulitan. Tetapi disinilah memang kreativitas dari teman-teman wartawan untuk mencoba memberitakan gitu loh kan. Mungkin hanya dia diam ya hari ini tidak melakukan aktivitas gitu, hanya duduk diam, atau misalnya juga dia sekedar kondangan gitu, asal keberimbangan itu. Dan begitu juga dalam kondisi talkshow seperti ini. Ini talkshow ini kan rawan terjadi pelanggaran. Pelanggaran kenapa? Karena si calon sebenarnya diam-diam blocking time gitu ya. Diam-diam blocking time, padahal seperti dikemas dalam kondisi talkshow seperti kita saat ini gitu. Nah, sah-sah saja dia dialog, tetapi seperti yang kami ingatkan dan pernah kami suratin kepada lembaga penyiaran, bagaimana Pak kalau misalnya dia tidak mau, yang ini tidak mau kan, ya cukup dibuktikan dengan bukti undangan saja. Artinya teman-teman lembaga penyiaran sudah memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon itu, dan itu diterima misalnya dari LO-nya bahwa undangan itu sampai, itu sudah cukup kok. Kita juga tidak bisa memaksa kalau misalnya si calon tidak mau hadir kan, ya kan, kita tidak bisa memaksa dia. Bagaimana kita memaksa mau menghadirkan dia kalau dia tidak mau hadir? Tetapi lembaga penyiaran ini sudah membuktikan bahwa mereka sudah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pasangan calon gitu. Baik,
Poin keberimbangan menjadi salah satu poin yang perlu mendapat catatan lebih, terutama menjadi perhatian lebih bagi seluruh lembaga penyiaran, terutama lembaga penyiaran di daerah-daerah. Baik Bang, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda pariwara kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Dialog Eksklusif Radar Lampung TV. Terima kasih pemirsa Anda masih setia menyaksikan Dialog Eksklusif Radar Lampung TV. Masih membahas tema kita di sore hari ini, yaitu pengawasan dan pemantauan pemberitaan dan juga iklan Pilkada Serentak 2020, peran dari KPI dalam pengawasan lembaga siaran. Dan pemirsa, kami ingatkan sekali lagi, tayangan ini juga bisa Anda saksikan melalui live streaming di www.radartv.co.id maupun melalui aplikasi Radar TV yang dapat Anda unduh di App Store maupun Play Store. Baik, saya ke Bang Agung terlebih dahulu. Bang Agung, mungkin masih berkaitan dengan pertanyaan dari Bang Rian tadi terkait dengan catatan dari KPU Pusat terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran selama proses Pilkada Serentak yang sampai saat ini yang sudah dilalui. Iya, sampai sejauh ini memang kami belum Menerima laporan dari daerah. Ya tadi Bang Febri mengatakan bahwa pilkada ini sejatinya adalah di daerah. Dan karena daerah, maka ini menjadi garapan dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Nah, sampai sekarang memang kami belum mendapatkan laporan dari KPI daerah. Nah, dalam beberapa waktu mungkin akan ada laporan dari teman-teman KPID terkait dengan pelanggaran-pelanggaran di layar kaca. Nah, ini kami akan nanti juga membantu prosesnya di gugus tugas. Seperti itu. Bang, terkait dengan pelanggaran pasti ada sanksi yang mungkin diberikan kepada lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran. Seperti apa Bang sanksinya, Bang? Iya, sanksi kami di di PT GSPS itu jelas. Yang pertama penghentian sementara. Sebelumnya ada teguran kedua, penghentian sementara dan pembatasan durasi. Lebih jauh dari itu adalah pencabutan izin. Cuman ini jauh banget ya. Nah, kalau ada lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran, kami akan berkoordinasi dengan gugus tugas. Itu mekanisme seperti itu. Nanti Bawaslu akan menegur sesuai dengan undang-undang yang mereka punya kepada Kontestannya. Entah itu mungkin diskualifikasi, misalnya kayak kami kan yang paling tinggi itu pencabutan izin, rekomendasi pencabutan izin. Nah, kami juga punya regulasi juga. Kalau kemudian pelanggarannya mungkin tidak terlalu parah, ya, itu mungkin kita bisa berikan teguran. Tetapi kalau kemudian pelanggarannya itu memberikan dampak yang luar biasa kepada masyarakat, menjadi gaduh, menjadi ramai, apalagi ada demonstrasi misalnya, maka mungkin kami akan menarik sanksi yang lebih keras kepada lembaga penyiaran tersebut. Jadi masing-masing institusi, Bawaslu maupun KPI itu punya regulasi dan kemudian punya pengalaman dalam menindak kontestan maupun lembaga penyiaran kalau kami agar menimbulkan efek jerah. Seperti itu. Terkait dengan koordinasi dengan KPID daerah yang memberikan sanksi terhadap lembaga penyiaran di daerah, nanti tetap KPID daerah atau KPI? KPI daerah. KPI daerah. Karena mereka memberitakannya di daerah. Jadi tadi betul kata Bang Febri, kalau pilkada itu tidak mungkin tayang secara nasional. Ya sekalipun lembaga penyiarannya itu adalah berjaringan, ketika dia memberitakan pilkada atau kampanye pasti di lokal tersebut. Karena kan audiensnya, pemilihnya di daerah, bukan di nasional. Jadi yang punya gawean atau pekerjaan itu sebenarnya KPI daerah. Nah kami nanti mensupervisi saja dengan Bawaslu di pusat maupun di KPU di pusat. Sehingga kemudian ketika terjadi pelanggaran, sudah ada koordinasi dengan pusat dan daerah. Seperti itu. Artinya KPID daerah, KPID di masing-masing provinsi ini memiliki peran yang cukup vital. Iya. Dan tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan ke KPI pusat. Iya. Sebetulnya kunjungan kami ke Lampung juga dalam konteks itu. Jadi berkoordinasi dengan KPI daerah di Lampung untuk kemudian meminta hasil pantauan dari daerah Lampung.
Nah nanti kami juga sudah ada ke Lampung, kemudian nanti ke Yogyakarta, teman-teman komisioner yang lain ya. Nanti kami akan melihat dari situ tren pilkada ini seperti apa sih pelanggarannya di lembaga penyiaran. Nah kalau kita bicara tren kan nasional kan, jadi konklusi secara nasional itu seperti apa. Nah itu tugas kami di pusat. Baik, kalau di daerah Bang Rian, hal-hal apa saja yang mungkin harus dihindari oleh lembaga penyiaran di daerah agar tidak melakukan pelanggaran kampanye ini, Bang? Ya, tidak bisa dipungkirin ya. Sebenarnya kan pilkada atau pemilu ini kan sebenarnya ada idiom di teman-teman lembaga penyiaran bahwa ini sebenarnya masa panen gitu ya. Masa panen bagi teman-teman lembaga penyiaran terkait kue iklan dari pilkada itu. Nah, tetapi ini yang menjadi sayang sebenarnya saya juga sebagai di daerah, ini orang daerah, karena yang menampung keluhan nih Pak Ketua. Regulasi yang mengatur jumlah spot iklan itu yang kurang gitu loh. Seharusnya di draft yang lama itu udah benar, misalnya 10 spot bisa dimaksimalkan 200%, itu sebenarnya peluang bagi teman-teman lembaga penyiaran untuk mendulang rezeki lah gitu ya, mendulang rezeki, karena ada peluang untuk si calon bisa memenuhi kekurangannya, menambah gitu. Dan tapi juga ini perlu sosialisasi, jangan juga seperti yang pilkada atau pemilu serentak tahun lalu, bahwa sebenarnya porsinya 10 spot bisa dimaksimalkan oleh si calon caleg atau waktu itu si calon DPD, tetapi ini tidak tersosialisasi dengan baik sehingga kan tidak bisa dipenuhi, hanya 3 itu yang bisa dibayarin, yang difasilitasin KPU. Nah, apapun itu, teman-teman, saya pesan kepada teman-teman lembaga penyiaran di daerah, jangan berkecil hati lah, tetaplah. Ini juga bagian dari upaya dari teman-teman lembaga penyiaran untuk ikut mensukseskan bahwa terpilihnya pemimpin yang baik, yang benar, yang bertanggung jawab pada rakyat. Ini juga bagian dari tanggung jawab dari lembaga penyiaran. Karena lembaga penyiaran ini juga tidak tertutup kemungkinan, tidak bisa dipungkiri bahwa SDM di dalamnya adalah bagian dari rakyat itu kan. Nah, peluang-peluang dari pelanggaran itu yang sebenarnya ada, karena ngerasa seharusnya ini panen, harusnya musim lepas sih, kalau di daerah ini kan musim panen lepas dari paceklik, ibaratnya itu hajat 5 tahunan ini kan, hajat 5 tahunan kalau dulu, kalau sekarang ini hajat ya menyesuaikan bersama, tetapi tidak terlaksana. Teman-teman lembaga penyiaran jangan gelap mata juga, seperti yang tadi misalnya ada si calon mau mengajak blocking time gitu, ya tolong ditahan lah. Silakan nanti kita lihat ke koordinasi, kan KPID ini kan selalu terbuka untuk teman-teman lembaga penyiaran. Kita sama-sama review bagaimana caranya. Ada siasat-siasat tertentu yang tanpa melanggar tapi dia tetap bisa berjalan, seperti saya bilang tadi kan. Kita teman-teman lembaga penyiaran mengundang seluruh pasangan calon itu, beri kesempatan yang sama, ya kan itu kan. Dan ingat, jangan terlepas, jangan pernah seperti presenter seperti Arif misalnya, kelepasan mendukung si calon karena dialog terus mendukung si calon, ini juga pelanggaran, Urip, hati-hati ya kan. Misalnya selamat Pak, sudah ini semoga nanti menang, itu tidak boleh ya kan, hati-hati, karena mungkin kedekatan pribadi misalnya. Jadi ya pastikan dulu kameranya off, misalnya tidak terekam kalau Arif memang mengucapkan gitu kan, jangan di depan publik, karena di ruangan yang kecil ini kan ini ditonton seluruh masyarakat Lampung kan, bahkan apalagi streaming YouTube kan mungkin sedunia nanti yang menonton. Jadi itu yang harus hati-hati gitu. Artinya lembaga penyiaran harus hati-hati ini, terutama di musim pilkada seperti ini. Iya, harus hati-hati. Tapi seperti yang saya bilang, jangan berkecil hati. Ya terus gitu loh, kreativitasnya terus semangat untuk membantu menyebarkan informasi itu juga harus terus gitu kan. Sehingga kan kalau masyarakat mendapatkan pemimpin yang baik karena itu disiarkan misalnya Radar TV, tentu kan Radar TV ini berjasa kan, bahwa saya lihat informasinya di Radar TV, calon X misalnya itu dia baik, calon B itu tidak baik, karena
bukan karena apa ya, karena sesuatu yang memang sudah track record, bukan black campaign ya kan, tentunya kalau black campaign juga pelanggaran, tetapi sesuatu misal prestasi siapa saja sih si calon ini ngapain aja dia dulu ya kan, sebelum ini ngapa, kan boleh diberitakan kan. Dia ini siapa, tidak ujuk-ujuk keluar dari dalam tanah ya kan, muncul masyarakat tidak tahu ini siapa wujudnya, tahu-tahu dia udah jadi calon jet misalnya kan. Ini kan teman-teman lembaga penyiaran yang harus memberitakan itu, menyebarkan informasi bahwa dia ini si anu gitu loh, prestasinya aduh banyak gitu loh, sehingga calon yang berpotensi masyarakat tahu gitu kan. Ya kalaupun misalnya ada catatan hitamnya boleh juga kan diberitakan tanpa bermaksud menjelekkan. Toh masyarakat yang memilih kan, bukan radar TV misalnya untuk mengajak masyarakat pilih A, pilih B, pilih C gitu, bukan ya kan, tetapi memberikan informasi yang perlu diketahui masyarakat gitu. Ini kewajiban lembaga penyiaran. Yakin bahwa lembaga penyiaran itu lebih dipercayai masyarakat daripada medsos, pasti itu. Karena mendapatkan izin lembaga penyiaran tidak mudah. Itu saja kuncinya. Saya ke Bang Agung lagi. Bang Agung, mungkin selama pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 ini belum ditemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap lembaga penyiaran. Tapi kita coba kilas balik terlebih dahulu ke Pilkada sebelumnya, terutama mungkin ataupun pemilu sebelumnya terkait pemilu presiden ataupun pemilu legislatif, pelanggaran-pelanggaran terutama lembaga penyiaran baik nasional maupun daerah seperti apa, Bang? Kalau waktu itu pilpres ya, jadi ada pilpres dan ada pileg. Itu waktu itu saya masih menjadi anggota dari KPU Pusat, komisioner juga. Nah itu sebelum pemilu memang sudah ada yang dalam tanda kutip ya curi start gitu. Kita kemudian melakukan tindakan untuk memberhentikan iklan tersebut. Tetapi kami kalah di pengadilan karena Undang-Undang 32 memang tidak pernah memuat iklan politik. Mungkin dalam revisi rencananya tahun depan 2021 Undang-Undang penyiaran disahkan, iklan politik masuk. Sehingga di waktu jeda, waktu bukan waktu politik atau waktu pemilu, orang tidak boleh kemudian membuat iklan sesuka hatinya. Ya mentang-mentang dia punya TV misalnya, kemudian dia juga punya partai, kemudian beriklan terus. Nah kasihan kemudian orang yang tidak punya TV misalnya. Nah ini curi start dalam tanda kutip ya. Tapi kemudian di pengadilan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya polanya mirip dengan yang Mas Rian atau Bang Febri katakan tadi. Ada kontestan salah satu calon presiden ya, itu tidak mau hadir di stasiun TV. Nah kita melihatnya kok jadi monolog ya, tidak berimbang. Nah kemudian kami minta klarifikasi dari lembaga penyiaran tersebut, ternyata sudah diundang. Jadi kalau sudah diundang, memang bukan kesalahan lembaga penyiarannya, dia nggak mau hadir. Ya artinya kesempatan dia untuk melakukan klarifikasi atau promosi diri tertutup bukan oleh lembaga penyiaran, tetapi oleh sang calon. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang menarik. Ini saya kira perlu kajian lebih lanjut tentang negatif campaign. Kalau black campaign tidak boleh ya. Jadi kalau black campaign itu atau kampanye hitam itu fitnah, jadi bukan fakta. Misalnya Mas Arief dibilang orang jelek, itu black campaign, padahal kan ganteng. Taruhlah begitu. Nah, kalau negatif campaign itu fakta tetapi yang membuat dirinya itu jadi jelek di mata publik. Tapi fakta. Umpamanya dia pernah dipenjara misalnya. Ya, itu kan negatif ya. Cuman nggak masalah dikampanyekan karena itu bagian dari rekam jejak dia. Kan gitu. Sementara kontestan lain diberitakan serba positif. Ya fakta juga. Nah, orang kemudian mengatakan framing. Wah kalau gitu nih TV ini berpihak. Nah itu kajian lebih lanjut sebetulnya.
apakah TV ini berpihak, padahal dia juga menyiarkan tentang fakta. Walaupun fakta itu membuat sang kontestan menjadi jelek. Kayak gitu. Nah ini yang perlu menjadi kajian. Dan saya kira memang nanti lembaga penyiaran, ini kan musim panen, ya. Walaupun dibatasi, saya yakin setiap kontestan pasti berlomba-lomba masuk ke lembaga penyiaran. Apalagi Lampung misalnya pasti orang menggunakan radar TV, radar Lampung. Nah ini harus hati-hati. Hati-hati tadi jangan terjebak pada black campaign. Jangan terjebak tuh. Ya disodorkan naskah dari sang calon untuk menghantam calon lain. Calon lainnya itu diberikan kesempatan, tapi yang jelek-jelek. Nah yang jelek-jeleknya itu ternyata black campaign. Tidak sesuai fakta. Nah, itu nanti bisa digugat. Orang bisa berlari kemudian kalau ini jurnalistik ke dua hal, dua pihak. Yang pertama Dewan Pers, yang kedua kita. Nah, oleh karena itu memang harus hati-hati dalam mengemas suatu berita, apalagi pada masa kampanye. Harus dipahami betul nih track record atau rekam jejak dari sang calon seperti apa. Boleh negatif, tapi jangan black campaign. Artinya data-data yang harus dimiliki lembaga penyiaran itu harus valid. Nah, saya sepakat dengan kata Mas Rian tadi atau Bang Febri tadi bahwa TV ini punya kontribusi untuk menyeleksi kandidat secara alamiah. Kita berharapkan pemimpin yang nanti memimpin Lampung misalnya itu orang-orang yang memang punya reputasi, punya rekam jejak yang bersih. Ya setia kepada keluarga umpamanya, setia kepada istri misalnya. Itu kan rekam jejak yang positif. Ya jangan sampai kemudian yang tidak setia justru jadi pemimpin. Nah itu tugas lembaga penyiaran. Baik, Bang, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda pariwara kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Dialog Eksklusif Radar Lampung TV. Terima kasih pemirsa Anda masih setia menyaksikan Dialog Eksklusif Radar Lampung TV. Masih membahas tema kita yaitu pengawasan, pemberitaan, dan iklan Pilkada Serentak 2020, peran dari KPI dalam pengawasan lembaga penyiaran. Dan sebelum iklan tadi kita sudah membahas terkait dengan negatif campaign yang ternyata berbeda dengan black campaign. Namun Bang, di dalam negatif campaign ini juga mungkin ada kesempatan bagi seorang ataupun bagi lembaga penyiaran untuk ketidakberimbangan tersebut antara calon satu dengan calon yang lain. Bagaimana pendapat mungkin dari Bang Rian terlebih dahulu terkait dengan negatif campaign ini, Bang? Iya, kalau dia lulus jurnalisnya itu sudah matang ya, harusnya dia paham bahwa setiap kemasan berita itu harus berimbang. Jadi satu berita itu pun yang dimunculkan itu berimbang. Nah, berimbangnya tentu kan ada negatif, ada positif ya kan. Contoh misalnya menghadirkan narasumbernya dari berita itu. Narsum yang jelek satu, narsum yang bagus satu. Ya kan itu sudah berimbang. Ini yang menjadi salah satu kunci jurnalis. Dia harus membuat berita itu berimbang. Jangan satu berita itu negatif semua, ya kan? Positifnya tidak ada. Semua makhluk atau apalagi manusia tentu ada yang baiknya. Seburuk apapun dia pasti ada baiknya. Seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi. Contohnya misalnya dia setia kepada keluarga, ya kan? Istrinya baik kepada mengayomi keluarga. Walaupun dia mungkin di satu sisi ya dia jelek gitu loh. Silahkan maksudku begitu. Sampaikan informasi itu, tetapi masyarakat bisa menilai. Silahkan. Artinya di dalam kemasan negatif itu, misalnya negatif campaign, jangan pernah terpikir dari lembaga penyiaran bahwa lembaga penyiaran kita ini mau dibeli oleh si calon. Sayang. Dia nanti menang misalnya 5 tahun. Habis itu sudah. Kalaupun dia menang lagi 10 tahun. Tapi lembaga penyiaranmu ini akan ada. Apalagi sekarang sudah upload di YouTube semua. Abadi mungkin. Suatu saat kalau lembaga penyiaran itu dicap jelek, maka selamanya dia akan jelek. Susah. Apalagi sudah dipercaya. Toh yang paling sulit itu adalah memegang kepercayaan masyarakat kan. Memegang kepercayaan pemirsa kita.
Kalau pemirsa kita sudah nggak percaya dengan kita, alah, itu susah. Seperti yang disampaikan Pak Ketua dulu, ada TV merah, ada TV biru gitu loh. Membalikkan image itu susah. Kalau di TV A ini dianggap sudah miliknya si Anu, kalau di TV B udah dianggap milik sana. Nah, kan sayang itu sebenarnya. Maka saya bilang itu pintar-pintar lah, kreatif lah, pahamin benar. Artinya kaidah-kaidah jurnalistik itu jangan pernah lepas. Bagaimana cara membuat berita, bagaimana cara dasar-dasar jurnalistiknya. Jangan pernah lepas dari itu. Maka yakin lembaga penyiarmu pasti aman, gitu lah. Boleh memberikan informasi sesuai fakta seperti kata Mas Agung, bukan bermaksud negatif campaign, karena akan ada yang informasi yang positifnya pasti. Kalau dia cuma hanya negatif semua, ya pasti itu negatif campaign. Semua orang juga tahu kenapa TPI ini kok radar misalnya memberitakan saya ini yang jelek-jelek saya terus, ya kan? Kok nggak pernah jelek baik saya? Lalu uang dia udah calon kepala daerah aja pasti dia karena dia ada baiknya, ya kan? Nggak mungkin dia bisa jadi calon kepala daerah kalau dia tidak ada baiknya, gitu aja kan? Jadi udah keterlaluan lah jurnalis itu kalau dia ini apa, artinya belum lulus dia itu, belum lulus, perlu belajar lagi dia jurnalisnya. Baik, Bang, pertanyaan selanjutnya mungkin ini sedikit menyimpang dari tema yang kita bahas di sore hari ini terkait dengan saat ini kita berada di era digital di mana penyiaran dapat dilakukan bukan hanya melalui TV dan juga radio. Mungkin beberapa waktu lalu ada wacana mungkin dari KPI akan melakukan pengawasan terhadap penyiaran-penyiaran melalui media sosial. Kita berbicara mengenai YouTube. Mungkin ada beberapa TV yang melakukan penyiaran melalui digital, khususnya YouTube. Apakah itu juga nantinya itu berada di luar dari KPI? Saat ini memang berada di luar dari KPI atau mungkin selanjutnya mungkin ada wacana untuk juga KPI melakukan pengawasan terhadap akun-akun ataupun media lain selain TV dan juga radio? Ini menarik ya, menarik banget tema ini. Jadi sekarang itu ada lembaga penyiaran, 2 lembaga penyiaran yang melakukan JR ke Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, terkait dengan pasal di Undang-Undang 32. Nah, lembaga penyiaran ini ingin agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan tentang tafsir terhadap pasal di Undang-Undang 32, di mana tafsirnya itu bisa meluas kepada media baru yang bersiaran. Ya, jadi bukan semua media baru atau media sosial, tapi media baru yang bersiaran. Contoh misalnya tadi yang Anda sebut YouTube, Netflix, atau video on demand. Ya, jadi kita tidak bicara tentang teks seperti Facebook, Twitter, dan yang banyak banget itu. Nah, sampai sekarang masih di Mahkamah Konstitusi, kita tunggu kesimpulannya seperti apa. Yang jelas kesimpulan nanti akan mengikat semua lembaga yang ada, termasuk ketika itu dikabulkan, maka KPI mempunyai kewenangan untuk mengatur media baru. Ini yang pertama. Yang kedua, revisi Undang-Undang Penyiaran. Ini 2021 nih, rencananya akan diketok oleh DPR. Nah, sejauh ini memang masih menjadi wacana di dalam hal ini Komisi 1 DPR, apakah kemudian KPI diberikan kewenangan untuk mengawasi media baru. Yang jelas memang kalau di luar negeri itu menarik. Di Turki misalnya, Radio dan Televisi Association, ya kayak KPI-nya Turki, itu mengatur media baru. KPI di sana mengatur media baru. Dan beberapa negara di Eropa yang tidak punya KPI juga mengatur media baru. Uni Eropa, ya sebelum Turki membuat parlemennya memberikan mandat kepada KPI Turki, itu Uni Eropa sudah membuat undang-undang yang sangat progresif. Contoh misalnya mewajibkan layanan video on demand yang bersiaran di Eropa, itu katalog videonya 30% harus Eropa. Tujuannya
di dalam undang-undang itu untuk melindungi kebudayaan Eropa. Anda bayangkan, Eropa yang dalam benak kita itu expand, ya mengekspor budayanya, sekarang mereka ketakutan, ingin memprotek budayanya. Itu Eropa. Nah, kenapa Indonesia enggak begitu? Kan Indonesia ini kaya dengan budaya. Kenapa kita tidak ingin ada regulasi yang mewajibkan 30% layanan video on demand yang bersiaran di Indonesia harus kontennya konten Indonesia. Anda bayangkan nanti ada film-film Indonesia yang diciptakan oleh layanan video on demand tersebut. Lalu budaya kita tidak hanya ditonton oleh orang Indonesia, tapi juga ditonton oleh orang luar. Saya ingin mengatakan bahwa narasi besar yang ingin kita bangun atau KPI bangun tentang pengaturan media baru itu adalah bagian dari strategi kebudayaan. Kita harus punya strategi kebudayaan, di mana budaya kita dipertahankan juga bisa dilihat oleh orang luar. Strategi itu akan mewujud atau tercipta kalau kita punya regulasi. Kalau kita tidak punya regulasi, jangan pernah kita bicara tentang strategi kebudayaan. Itu dari saya. Artinya mungkin ada kemungkinan ataupun kesempatan bagi KPI nantinya ke depannya Ya, untuk mengawasi media baru tersebut. ya. Namun untuk sekarang belum. Belum. Orang takut ya. Apa tuh namanya? Nanti konten kreator nggak bisa berkreasi. Keliru. Yang kalau kita memakai konstruksi undang-undang penyiaran, yang kita tegur itu lembaga penyiarannya. Sama kalau misalnya YouTube ya, punya konten yang radikal atau terorisme atau kemudian diskriminatif. Yang kita tegur bukan pemilik akunnya, yang kita tegur YouTube-nya. Coba nih sekarang kalau ada akun pornografi misalnya dari luar, kita kan nggak mungkin menangkap pemilik akunnya. Ya orang luar negeri, tapi kita terpapar. Ini mirip dengan kejadian di Australia. Jadi di Australia itu kebijakan terhadap media baru itu sangat ketat. Sangat keras bahkan bagi ukuran negara Australia. Perwakilan dari media baru tersebut itu bisa dipenjara, denda dan penjara. Jadi kalau ada konten yang tertayang, lalu lembaga di Australia yang punya otoritas terkait media baru tersebut, itu meminta agar konten tersebut tidak diturunkan dalam waktu beberapa hari. Kalau tidak diturunkan, masih ada, maka perwakilan dari lembaga dari media baru tersebut yang di Australia, itu bisa kena denda dan dihukum pidana. Makanya media baru berbadan hukum di Australia. Dia tidak ada di luar sana. Dia harus berpijak di tempat dia bersiaran. Kenapa kita enggak begitu loh? Australia lebih liberal dari kita. Lebih lama perjalanan demokrasinya daripada Indonesia. Dia bebas. Tetapi terhadap media baru, dia seakan-akan punya kedaulatan. Nah kita, kalau memakai konstruksi Undang-Undang 32, Undang-Undang Penyiaran, ya mereka harus berbadan hukum di Indonesia. Punya perwakilan, bukan cuma marketing. Nanti kita perlakukan mereka seperti Lembaga penyiaran. Jadi kontennya harus begini. Jadi sama sekali kita tidak menyasar konten kreator. Yang kita sasar itu adalah perusahaannya itu. Platformnya itu yang sampai sekarang dia tidak pernah tersentuh oleh negara. Jadi tujuannya seperti itu. Jadi orang kemudian mengatakan, ya saya sering dibilang begini oleh banyak orang. Apa tuh namanya? Apakah KPI berani melawan korporasi global? Korporasi lokal kita berani, korporasi lembaga penyiaran, korporasi global sekarang saatnya kita harus berani terhadap korporasi global. Saya kira seperti itu. Baik.
namun ke depannya itu ya Bang ya. Ya. Baik. Bang, kembali lagi ke tema kita di sore hari ini terkait dengan harapan dari KPI. Mungkin dari Bang Rian terlebih dahulu, harapan dari KPI terkait dengan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 khususnya ada pemberitaan dan juga iklan di lembaga penyiaran. Ya, harapannya sih ya lembaga penyiaran ya mengambil peran, ada hasil, ada sesuatu yang diperbuat dalam pesta demokrasi pemilihan kepala daerah tahun 2020 ini. Jangan hanya mengambil momen ini lewat saja, tidak ada sesuatu yang diberikan oleh lembaga penyiaran kepada masyarakat gitu. Karena iklannya dibatasin, terus jadi ogah-ogahan, jadi malas-malasan, ya jangan. Terus semangat gitu loh. Tetap toh frekuensi ini kan dipinjamkan oleh negara selama ini kan. Dan negara juga tidak minta banyak-banyak, cuman hanya bayar ESR, IPP gitu kan. Selebihnya kan ke lembaga penyiaran, iklan juga mungkin pajaknya ke negara. Tetapi tidak tertutup kemungkinan saya tahulah apa yang dirasakan teman-teman lembaga penyiaran ini di daerah, bahwa porsi iklan itu memang harus diperbanyak sebenarnya. Karena memang di masa pandemi seperti sekarang ini harusnya memang lembaga penyiaran itu menjadi ujung tombak terkait penyebaran informasi pemilihan kepala daerah ini. Jadi ya saya pikir memang sudah waktunya gitu loh, dan sudah seharusnya dari jumlah spot itu ditambah gitu kan, mumpung masih ada waktu gitu. Itu aja sih. Baik, terima kasih Bang Rian. Bang Agung, harapan terkait pelaksanaan Pilkada serentak dan pemberitaan maupun iklan di lembaga penyiaran sekaligus closing statement-nya Bang. Sudah diwakilkan oleh Bang Febri. Cuman gini, ini era bersejarah karena kita melakukan pilkada pada saat pandemi. Di sisi yang lain, pemerintah ini butuh lembaga penyiaran. Ya, saya di pusat itu seringkali melihat iklan pemerintah tentang pilkada di TV berjaringan. Mumpung saya hadir di sini dan dapat kesempatan berbicara di Radar TV yang audiensnya adalah masyarakat Lampung, saya berharap juga agar pemerintah Provinsi Lampung ini mensupport lembaga penyiaran lokal, ya, terutama iklan-iklan terkait dengan prosedur COVID ketika menghadiri atau datang ke TPS. Pemerintah Provinsi Lampung ini juga punya andil dalam sejarah nanti. Ketika mereka bersama-sama dengan lembaga penyiaran berhasil membuat pilkada yang tidak menjadi klaster baru. Saya pikir ini nanti akan menjadi tinta emas buat pemerintah Provinsi Lampung ketika pilkada yang diadakan di sini ternyata bebas dari COVID. Di Korea Selatan itu, sekali lagi ini contoh ketika di awal saya memberikan penjelasan di sini. Kenapa Korea Selatan itu dianggap sukses? Karena partisipasinya tinggi tetapi tidak menjadi klaster. Jadi orang mengenang tentang Korea Selatan, termasuk saya di Indonesia dan banyak orang lain ini berbicara tentang Korea Selatan sebagai contoh sukses. Nah, kita ingin agar pemerintah pusat dan pemerintah Lampung juga nanti dijadikan contoh untuk provinsi maupun negara lain ketika negara lain juga melakukan pemilu seperti di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Bang Agung dan juga Bang Rian telah hadir di dialog eksklusif Radar Lampung TV. Terutama Bang Agung, selamat datang kembali di Provinsi Lampung. Mudah-mudahan betah dan kembali lagi ke Provinsi Lampung. Baik, habis ini mau main kemana Bang? Ke Lampung Bang? Tergantung Bang Febri nih udah aja kemana ini. Baik, mudah-mudahan menikmati wisata yang ada di Lampung meskipun saat ini di tengah pandemi. Baik. Pemirsa, demikian dialog eksklusif Radar Lampung TV. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan kami dari awal sampai akhir. Sekali lagi, Indonesia saat ini akan melakukan pilkada serentak
di tengah pandemi ini pertama kali dalam sejarah. Mari wujudkan pilkada yang sehat. Ini membutuhkan kerjasama dari semua pihak, dari KPU, lembaga penyiaran, dan juga masyarakat. Tentunya masyarakat diharapkan untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan untuk mewujudkan pilkada yang bukan hanya adil, jujur, dan juga bebas, namun juga pilkada yang sehat. Saya Muhammad Arif, wakili seluruh kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radar Lampung TV, mantep nihan.